Keuskupan Manokwari Sorong sah menjadi tuan rumah Indonesian Youth Day nanti di tahun 2027. Karena yang penting bahwa selama salib IED itu ada di paroki selama 1 bulan, maka harus orang muda Katolik itu lebih proaktif ya. Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang pastor orang muda yang masih bergiat, masih mempunyai satu semangat teristimewa untuk orang-orang muda. Hadir di sini adalah Pater Iven Kocu. Pater, selamat pagi. Selamat pagi, Pastor. Apa kabar? Baik. Ini adalah bosnya orang-orang muda yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong ya, betul ya? Sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Manokwari Sorong. Ya, Sobat Komsos yang terkasih, Pater Iven ini adalah seorang imam diosesan yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong. Ditapiskan tahun berapa, Pater? Tahun 2023, tanggal 21 Mei. 21 Mei 2023. Dan dia juga adalah seorang imam yang lahir dari rahim Seminari Petrus van Dieven. Luar biasa ya. Seminari yang didirikan 2005 kini telah menghasilkan paling tidak kurang lebih 20-an imam ya. Betul. Baik imam diosesan maupun religius. Pater, tentang bincang-bincang kita pada hari ini di Komsos tentang persiapan Indonesian Youth Day. Ya. Mungkin Pater bisa menceritakan tentang event besar yang akan terjadi di tahun 2027. Baik, sahabat muda, orang muda Katolik di Keuskupan Manokwari Sorong, persiapan menyongsong Indonesian Youth Day itu sudah dimulai pada tanggal 1 Januari di tahun ini, 2025 ini, melalui penyerahan salib IED oleh Keuskupan Manokwari Sorong kepada OMK, kepada paroki Kristus Raja Katedral Sorong. Tapi sebelumnya sudah diserahkan dari KWI ya. Komkep KWI Monsinyur Pius Siriana Pradi pada tanggal 24 November 2024 pada Hari Orang Muda Sedunia HOMS ke-39. Nah, sejak saat itu Keuskupan Manokwari Sorong sah menjadi tuan rumah Indonesian Youth Day nanti di tahun 2027. Karena itu sudah mulai kegiatan-kegiatan yang orang muda Katolik hidupkan untuk menyongsong itu. Dan itu salah satu bentuk persiapan adalah dengan adanya kirap salib Indonesian Youth Day. Berkaitan dengan kirap salib, ini salibnya ini dari mana ya? Salib ini salib yang dikirap ini dari mana? Kita sepertinya dulu dibuat di Manado kayaknya, kalau saya tidak salah, atau di Sanggau ya. Nanti kita tanya Ketua Komisi Kepemudaan KWI. Tetapi bahwa salib ini adalah salib yang berkeliling di seluruh Indonesia nantinya. Betul. Jadi bukan hanya salib yang dibuat di Keuskupan Manokwari Sorong, tetapi salib ini adalah salib yang sudah berkeliling di mana saja ini. Pertama di Keuskupan Sanggau. Di pada waktu perayaan atau Indonesian Youth Day. Kegiatan Indonesian Youth Day pertama di Sanggau, ya. Di Keuskupan Sanggau. Lalu berkeliling lagi ke Manado. Keuskupan Manado. Manado ya. Lalu berkeliling lagi ke Keuskupan Palembang. Ya. Dan ini yang keempat. Oh ya. Persiapan untuk menyongsong Indonesian Youth Day yang keempat, Keuskupan Manokwari Sorong menerima salib IED ini. Iya. Jadi nanti salib ini akan berarak dari paroki-paroki di Keuskupan Manokwari Sorong, betul? Betul. Salib ini akan diarak keliling di setiap paroki. Di Keuskupan Manokwari Sorong ini. Setiap paroki salib itu akan ada selama 1 bulan di satu paroki. Di awal bulan diantar ke paroki yang berikut oleh orang muda Katolik bersama dewan, bersama umat, bersama pastor parokinya diantar.
Begitupun sampai semua paroki, praparoki di Keuskupan ini mendapat gilirannya. Ya, ya, ya. Salib itu akan berkunjung. Jadi setiap bulan, awal bulan, salib IED ini akan diantar ke paroki berikut. Akan diantar. Jadi ini kira-kira akan berlangsung sampai 2 tahun bisa dapat semua? Karena kita ada berapa paroki? 30. Ada 32 paroki, praparoki. Ya. Dan sesuai hitungan salib IED ini akan berakhir di sekitar bulan November di tahun 2026. Itu sudah mengelilingi seluruh paroki dan praparoki Keuskupan Manokwari Sorong. Wah, luar biasa ya. Jadi kita sudah mulai kirap ini di bulan Januari kemarin ya, 2025. Mulai dari paroki Kristus Raja Katedral. Dan sekarang sudah paroki yang keberapa nih? Sekarang ini sudah paroki yang ke-6. Ke-6 ya. Paroki yang ke-6 salib itu berada. Ya, mulai dari Saat katedral ini praparoki Santo Paulus Pamalu yang akan nanti tanggal 29 akan jadi paroki ya. Paroki, ya. Luar biasa. Dan itu asalnya paroki siapa ya? Saya. Paroki asal saya. Pastor paroki Komkep ini adalah Pastor paroki Komkep. Pastor Komkep ini adalah berasal dari berapa paroki yang akan menjadi paroki pada tanggal 29 Juni di tahun ini. Iya, jadi kita sudah berkeliling katedral, lalu dom, Emmaus, Petrus, Arnold Jansen, langsung ke lewat Yopem. Oh, lewat Yopem ya. Langsung ke praparoki Santo Paulus. Oke. Itu karena ada kesepakatan antara pastor paroki Yopem dengan pastor paroki praparoki Santo Paulus Pamalu. Oke. Lalu kemudian Pater, ini kan banyak orang muda yang kadang-kadang bertanya-tanya, kira-kira kegiatan apa selama salib ini di paroki? Ya, rekan-rekan orang muda Katolik Keuskupan Manokwari Sorong, khususnya teman-teman yang paroki-parokinya belum mendapat giliran salib IED ini, sekedar diinformasikan oleh kami Komisi Kepemudaan Keuskupan Manokwari Sorong bahwa selama salib IED ini ada di paroki rekan-rekan semua, paroki atau praparoki dari rekan-rekan orang muda Katolik semua. Nah, selama 1 bulan itu rekan-rekan orang muda Katolik menjadi penggerak utama kegiatan-kegiatan yang memacu di antara rekan-rekan orang muda sendiri. Antara lain misalnya dibuat agenda rekoleksi bersama, dibuat agenda menghadirkan mungkin ketua komisi Komsos Keuskupan Manokwari Sorong untuk memberikan animasi di seputar tentang media, penggunaan media atau multimedia dan lain sebagainya. Bisa mengundang rekan-rekan muda semua, bisa menyurat dan mengundang pastor ketua Komsos untuk memberikan materi seputar itu, animasi dan lain sebagainya. Juga bisa mengundang ketua komisi liturgi di Keuskupan Manokwari Sorong ini, Pastor Martinus Madawerang Wesa, untuk memberikan materi-materi di seputar liturgi bagi rekan-rekan muda di paroki masing-masing, supaya rekan-rekan muda memahami kehadiran salib ini, sekaligus juga dengan adanya kegiatan ini rekan-rekan muda juga memahami misalnya pentingnya liturgi, bagaimana itu sesungguhnya hakikat makna dari liturgi, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, itu bisa dijelaskan dengan itu ketika ada kegiatan yang orang muda agendakan untuk mengundang ketua komisi liturgi. Bisa juga ada siarah rohani ke tempat-tempat rohani macam gitu, atau rekreasi bersama, piknik. Yang penting bahwa selama salib IED itu ada di paroki selama 1 bulan, maka harus orang muda Katolik itu lebih proaktif, lebih proaktif, ikut ambil bagian, terlibat dan saling mengajak rekan-rekan muda OMK lainnya yang belum sempat terlibat di dalam OMK itu untuk bersama-sama terlibat dan lebih aktif lagi, giat. Kenapa? Karena kita punya slogan, orang muda Katolik semua, kita punya slogan, kalau kita OMK giat maka gereja kuat. Nah, ini selama OMK giat, gereja kuat. Jadi itu ini slogan dari orang ini muda. Slogan yang luar biasa yang ketika salib IED ini ada di teman-teman orang-orang muda punya paroki, mohon supaya teman-teman orang muda kita semua ambil bagian, giat, sehingga gereja tuh benar-benar
kuat. Nah itu OMK kuat apa OMK giat, gereja kuat. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita gunakan kita lakukan selama Salib Indonesian Youth Day itu di paroki. Bahkan bisa memberikan sumbangan-sumbangan. Jadi orang muda bisa lakukan kegiatan basar apa semua, dapatkan uang itu beli sembako dan bawa berikan kepada panti jompo, panti orang-orang yang lansia itu, orang-orang yang membutuhkan, kelompok-kelompok yang marginal, tersudutkan, terpinggirkan. Jadi bukan hanya hal-hal rohani saja, bukan hanya hal-hal rohani, juga hal yang bersifat sosial, kerja bakti misalnya. Yang semua hal itu membuktikan bahwa kita orang muda Katolik ini giat, kita orang muda Katolik ini sebenarnya bisa, muda, bisa dan luar biasa. Jadi kita intinya bahwa selama Salib Indonesian Youth Day ini ada di paroki ini orang muda itu harus bergiat ya. Betul. Jadi apapun yang dilakukan yang penting hal-hal yang baik ya. Betul. Jangan sampai dipikir nanti apapun boleh saja dibuat walaupun yang tidak baik ya. Kami lagi menjaga salib jadi kami ini salib duduk yang betul. Bisa juga datang doa bersama di hadapan salib setelah kegiatan. Mungkin orang muda Katolik selama hari itu mungkin sibuk dengan kegiatan masing-masing, ada yang kuliah, ada yang di kantor, mengajar dan lain sebagainya. Nah mungkin selama 1 bulan itu diagendakan hari apa saja yang teman-teman orang muda bisa saja kunjungi. Seperti berdevosi juga devosi salib. Berdevosi di hadapan Salib Indonesian Youth Day untuk orang-orang muda. Betul. Mungkin orang tua yang mau mendoakan orang muda berdevosi di hadapan Salib Indonesian Youth Day. Nah itu Pater. Jadi salib IYD itu bukan khusus untuk orang muda, supaya umat, tapi untuk seluruh lapisan umat di Keuskupan Manokwari Sorong ini. Orang tua misalnya dalam kelompok kategorial ada kaum bapak-bapak bisa datang doa, bisa datang buat kegiatan. Ibu-ibu paroki bisa datang buat kegiatan. Sekami remaja bisa buat kegiatan selama salib IYD itu ada. Dan yang menjadi promotor utama, penggerak utama adalah kita orang muda Katolik. Itu maksudnya. Jadi salib IYD ini ada memang untuk seluruh umat Katolik yang ada di sebuah paroki ketika salib itu mengunjungi, tapi lebih khusus yang menjadi penggerak yang harus proaktif, terlibat, makin giat, makin semangat, makin terlibat, itu kita orang muda Katolik semua. Jadi selama ini kan orang berpikir kan, ini kan Salib Indonesian Youth Day, jadi harus orang muda saja. Padahal ini salib Katolik ini. Salib ini, kehadiran di paroki ini adalah untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat. Hanya bahwa orang muda itulah yang menjadi promotornya. Menjadi promotornya. Jadi di situ bisa saja kelompok-kelompok komunitas kategorial di paroki itu sama-sama buat kegiatan dan lain sebagainya ya. Dan itu adalah merupakan salah satu bentuk umat mendukung orang muda. Betul. Dengan orang tua mengambil bagian terlibat dalam gereja selama salib IYD itu ada. Itu sama dengan orang tua sedang mendukung rekan-rekan muda OMK yang lagi bergiat ini, yang sebagai promotor utama dalam menggerakkan kirab salib ini, gitu. Oh ya Romo, saya tambahkan satu hal, mungkin ini yang agak dilupakan. Teman-teman orang muda Katolik Keuskupan Manokwari Sorong, jangan pikir kegiatan proaktif, keterlibatan kita itu hanya sebatas salib ketika salib ada di paroki saja. Tidak, tapi salib mengunjungi paroki kita itu menjadi tanda dimulainya keaktifan keterlibatan kita orang muda Katolik untuk seterusnya ke depannya. Ketika salib itu berpindah ke paroki lain, rekan-rekan muda yang pernah dikunjungi oleh salib IYD itu terus menampilkan diri, betul-betul giat dan terlibat dalam kegiatan orang muda ini, sehingga ini salib ini punya dampak ketika ada selama 1 bulan di situ. Ternyata salib ini punya dampak, punya manfaat, punya ada hal yang kita peroleh dengan salib IYD ini. Jadi ketika salib ada, kita akhirnya menjadi giat, dan ini menjadi langkah awal untuk seterusnya kita sebagai orang muda Katolik dalam dinamika jadi hidup jangan bergereja. Berpikir bahwa kami aktif hanya ketika salib Indonesia Youth Day ada. Tidak. Sudah pergi, itu justru bebas sudah. Justru harusnya semakin semangat ya rekan-rekan muda. Jadi kehadiran salib Indonesian Youth Day itu menjadi pemicu memotivasi orang muda untuk lebih aktif. Bukan hanya waktu Indonesian Youth Day ada, tetapi seterusnya dalam hidup menggereja. Kenapa rekan-rekan orang muda? Karena
kita rekan-rekan orang muda ini adalah bagian utuh di dalam gereja. Kita generasi masa kini. Generasi masa kini. Bukan masa depan lagi. Ya. Kita masa kini Masa dan masa depan. Karena Orang itu biasa masa depan, padahal kita harus kita mulai bukan generasi masa depan, kita masa kini. Ya. Nah, ini yang Ada di sini. sekarang ini. Ya. Karena itu salib IED ini ketika ada di kita paroki, kita buat kegiatan rekan-rekan orang muda, kita buat kegiatan. Setelah salib itu pindah, kita terus lebih aktif lagi. ya. Membuktikan bahwa kita orang muda Katolik ini selain bagian utuh di dalam gereja, tapi juga adalah generasi masa kini dan masa depan gereja. Wah, luar biasa ya. Ya, Jadi betul. sekarang ketua Komsos Komsos lagi. Komkep. Ketua Komkep Keuskupan Manokwari Sorong itu menegaskan kepada orang Ya, muda. betul. Orang muda itu adalah Bagian bagian utuh dalam gereja dalam gereja dan masa kini. Jadi bukan hanya masa depan, tetapi masa kini. Sudah aktif mulai sampai saat ini ya. Luar biasa Bapak ini. Luar biasa. Pastor, berkaitan dengan ini kan kita tadi sudah tahu apa yang harus dilakukan selama IED ada, apa Salib Indonesian Youth Day di paroki. Nah, mungkin ada spirit dari kegiatan ini, spirit salibnya atau apa yang sebenarnya mau kita tanamkan secara dari sisi spiritualitas. Pertama, salib sendiri itu simbol pengorbanan Kristus. Ya. Selain pengorbanan, itu adalah simbol tanggung jawab. Oke. Selain tanggung jawab, itu adalah simbol kesetiaan. Selain kesetiaan, itu adalah simbol cinta kasih juga. Simbol cinta kasih. Ya. Karena itu pengorbanan, tanggung jawab, kesetiaan, cinta kasih. Ini adalah bagian penting yang harus menjadi harapan bagi kita rekan-rekan orang muda Katolik untuk mengambil makna dari kehadiran salib IED di paroki-paroki kita ini. Sehingga orang muda itu menjadi militan gitu ya. Akhirnya orang muda Katolik ini menjadi militan. Dia tidak lagi berjuang melakukan kegiatan hanya untuk kepentingan dirinya, hanya mau dapat untung saja macam kayak gitu, tapi militansi itu pengorbanan. Ya, betul. Jadi ada daya juang, semangat, pengorbanan, kesetiaan, dan tentunya dilandasi dengan cinta. Demi cinta itu juga supaya rekan-rekan muda semua saling kompak, saling membangun satu hubungan itu yang baik, akrab di antara rekan-rekan orang muda dan terus bergiat. Gitu. Artinya juga diingatkan bahwa militansi iman itu sebenarnya bukan fanatik ya. Beda sekali. Militansi iman itu berbeda dengan fanatisme. Betul. Kalau fanatik berarti kita menolak yang lain. Kita ini yang paling. Tetapi militansi iman mempunyai itu tadi. Kekuatan iman dalam pengorbanan, tanggung jawab, kesetiaan, cinta kasih. Nah, itulah Yesus Kristus begitu. Dia punya jalur yang dia lewati sampai pada puncak salib itu sebenarnya mau memperlihatkan nilai-nilai itu, makna-makna itu bagi kita saat ini. Jadi salib IED itu semakin mendarah daging dalam kehidupan semakin orang muda. Kita betul. Iya. Jadi salib IED semakin mendarah daging. Dia punya maknanya itu menjadi bagian dari orang kita, bagian dari kita orang muda, hidup orang muda. Iya. Katolik di Keuskupan Manokwari Sorong gitu. Sehingga dengan adanya Indonesian Youth Day di Keuskupan Manokwari Sorong ini, orang-orang muda Katolik di Keuskupan Manokwari secara khusus Manokwari Sorong itu semakin militan ya. Betul. Mempunyai militansi iman. Betul. Berani berkorban, setia, tanggung jawab, dan semangat cinta kasih di antara dasar dari sesama. Semuanya itu terus dihidupi, dihayati. Nah, ini bagian dari penghayatan orang muda Katolik terhadap salib Indonesian Youth Day ini. Apalagi kalau sekarang kita lihat, Pastor, mungkin kita bisa lihat tantangan-tantangan orang muda ya. Kita ini kan berada dalam dunia yang berbeda ya. Bahwa orang muda itu banyak sekali tantangannya. Mungkin Pastor bisa melihat tantangan-tantangan orang muda dewasa ini yang mungkin sebagai ketua komisi kepemudaan bisa melihat, oh, kita punya tantangan seperti ini. Baik, saya melihat secara khusus tantangan kita masa kini itu ada 3 hal. Yang pertama
globalisasi. Globalisasi, oke. Yang kedua modernisasi. Modernisasi. Dan yang ketiga itu digitalisasi. Ya, oke. Jadi ini tantangan yang ya kalau tidak hati-hati ini justru merusak, membuat kita orang muda Katolik ini semakin hancur ya. Semakin hancur ya, generasi masa kini gereja yang harusnya yang militan tadi itu semakin hancur. Karena itu tiga hal ini, globalisasi, modernisasi dan digitalisasi ini ya harusnya dimaknai dengan baik, dipergunakan dengan baik, dihayati dengan baik, ambil nilai-nilai positif. Misalnya globalisasi. Globalisasi ini kan itu mungkin istilah terlalu tinggi. Tapi kalau untuk konteks kita orang-orang muda, saya pikir globalisasi untuk kita konteks orang-orang muda. Dulu kan untuk orang mendapatkan, misalnya saya butuh daging, saya akan tukar sayur ini supaya saya dapat daging. Barter kan, masih sistem barter. Sekarang ini uang. Ini globalisasi. Cara berpikirnya yaitu adalah harus dengan uang. Segala sesuatu nyaris membutuhkan uang. Sehingga kalau kita rekan-rekan orang muda ini kalau tidak hati-hati, ini tantangan besar. Kita bisa mentuhankan uang itu. Bahkan menjadikan uang itu sebagai satu-satunya tujuan. Kita akhirnya mengabaikan kegiatan-kegiatan orang muda Katolik, kegiatan-kegiatan iman, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sibuk cari uang. Sibuk cari uang. Ini hati-hati. Kita ini tantangan besar. Kita memang harus kerja. Betul. Memang harus kerja, betul. Kita butuh uang, memang. Tapi uang bukan, saya pikir uang bukan segala-galanya. Atau begini, uang bukan kemudian membuat kita punya semangat sebagai orang muda yang beriman. Yang juga mengembangkan sisi-sisi baik positif itu hilang. Sebaliknya uang hanya sarana untuk menunjang kita punya kegiatan-kegiatan, untuk jadikan uang itu sebagai sarana. Sehingga itu salah satu bentuk dari globalisasi itu. Sehingga kalau seandainya orang sudah terobsesi hanya dengan uang, tujuannya uang, maka orang muda akan menghalalkan berbagai cara, termasuk imannya, bahkan digadaikan kan. Bukan ini digadaikan, dijual ya. Betul, demi uang. Jadi ini ya teman-teman muda, orang-orang muda dan juga mungkin juga orang-orang tua, ini adalah tantangan yang dilihat dari Ketua Komisi Kepemudaan di wilayah kita lah, wilayah Keuskupan Manokwari Sorong, bahwa ya ada tantangan-tantangan seperti itu, termasuk juga tentang digitalisasi rekan-rekan muda dan juga Bapak Ibu pemirsa semua di Keuskupan Manokwari Sorong, saya secara pribadi melihat tantangan di bagian digitalisasi ini bagi kita orang-orang muda Katolik ini, ini sangat besar ya. Rekan-rekan orang muda Katolik ini kan rekan-rekan yang usianya dari 15 tahun sampai 45 tahun belum nikah, dan hitungan seperti ini kan hitungan dari KWI itu sudah patokan seperti itu. Dan kita tahu saat ini perkembangan digitalisasi, misalnya handphone, laptop dan lain sebagainya, perkembangan yang terkait dengan dunia-dunia digital ini. Misalnya sekarang ini perkembangan di medsos, ada konten-konten dan lain sebagainya. Ini rekan-rekan muda, saya melihat ini sebagai tantangan. Rekan-rekan muda bisa saja menjadi faktor ketergantungan. Kita akhirnya menjadi orang-orang muda yang tergantung dengan segala hal yang terkait dengan dunia digital ini. Jadi orang kita mau datang buat kegiatan, tapi rekan-rekan muda datang dalam kegiatan itu, tapi fokusnya di gadget, HP itu, media-media digital itu, HP, elektronik dan lain sebagainya. Akhirnya hal yang harusnya bisa didapatkan dalam materi atau dalam kegiatan, dalam kebersamaan itu tidak diambil maknanya. Berlalu saja begitu saja dan tidak ada nilai apa-apa yang dimasukkan ke dalam diri. Dan ini bahaya rekan-rekan muda. Kalau HP, laptop, perkembangan alat-alat digital ini menjadi hal yang membuat kita tergantung,
itu akhirnya membuat kita punya orientasi akan giat orang muda Katolik yang militan tadi ini menjadi lemah dari sisi ini. Betul. Orang muda menjadi pasif, hanya fokus di gadget saja, hanya fokus di hal-hal yang terkait dengan perkembangan zaman. Jadi di satu sisi bahwa tentang digital ini kan di satu sisi memang ada dampak negatif yang luar biasa. Tetapi di sisi lain itu adalah mempunyai peluang yang luar biasa untuk perkembangan gereja. Maka jadi tadi itu tantangan. Tapi jangan lupa rekan-rekan muda. Perkembangan tadi saya bilang yang saat ini saya bilang ada tantangan tadi, globalisasi, modernisasi dan digitalisasi. Jangan lupa. Ini kalau kita manfaatkan dengan baik, ini adalah peluang yang luar biasa untuk kita rekan-rekan orang muda. Jadi dengan uang kita bisa buat kegiatan yang bermanfaat untuk kita punya rekan-rekan muda, untuk kita punya OMK di paroki. Ini kan globalisasi. Dengan alat-alat elektronik dan lain sebagainya itu kita bisa menyebarkan pesan-pesan Katolik. Kita bisa membuat konten-konten yang menggugah banyak orang, tidak hanya rekan-rekan muda saja, tapi bisa saja orang tua, anak-anak dan lain sebagainya. Jadi itulah pentingnya yang kalau berkaitan dengan digital itu pentingnya adalah literasi digital. Nah itu supaya ini semakin menyadarkan bahwa orang-orang muda ini, media ini adalah peluang. Ini Tuhan memberikan berkat bagi kita semua sebagai peluang untuk memberikan, mewartakan sesuatu yang baik dan benar. Betul. Bahkan sarana-sarana komunikasi, informasi dan lain sebagainya itu bisa digunakan sebagai peluang, bisa digunakan sebagai sarana pewartaan kabar sukacita bagi orang makanya lain. Paus dalam pesan Komsos Hari Komunikasi Sosial di Dunia ke-59 menegaskan agar mewartakan harapan dengan penuh kelemah lembutan. Ini yang penting. Luar biasa. Oke Pater, kembali ke IED di Keuskupan Manokwari Sorong. Selain kirap salib, saya lihat pastor sibuk sekali mengunjungi orang-orang muda. Apa yang sebenarnya pastor lakukan dari Komisi Kepemudaan untuk mempersiapkan IED selain kirap salib? Baik, akhir-akhir ini kami selain mempersiapkan Indonesian Youth Day, ada kegiatan yang namanya Papuan Youth Day. Papuan Youth Day. Ini kegiatan ini artinya temu akbar orang-orang muda Katolik se Regio Papua. Nanti 5 keuskupan. Akan jadi tema khusus podcast kita ya. Artinya paling tidak ada Papuan Youth Day. Boleh. Ada Homes, Hari Orang Muda. Betul. Sedunia. Rencananya akan digelar agak jadi besar-besaran. Untuk Papuan Youth Day akan digelar tanggal 1 sampai 7 Juli di tahun ini. Yang bulan depan, beberapa minggu mendatang ini. Terus kemudian Homes. Homes pada tanggal 24 November nanti. 24 atau 25 sekitar itu saya lupa. Tapi di saat hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Itu Homes yang ke-40. Lalu saya dengar ada mau persiapan pra-IED. Ya betul. Untuk mempersiapkan Indonesian Youth Day itu ada yang namanya dikenal dengan istilah pra-IED 2026. Nanti akan melibatkan siapa-siapa itu? Jadi di saat pra-IED itu kami komisi mempersiapkan Indonesian Youth Day itu dengan melaksanakan pra-IED 1 tahun sebelum perayaan puncaknya. Yaitu tahun 2026 pra-IED di Sorong pusatnya. Jadi rekan-rekan muda Katolik semua, Anda sekalian di paroki-paroki di Keuskupan Manokwari Sorong ini, dari komisi kami akan undang 10 orang perwakilan untuk datang buat kegiatan di Sorong, tepatnya di pusat orang muda gereja sentrum ya. Betul. Santo Wenceslaus Klawuyuk ya. Klawuyuk kilometer 10 Kota Sorong. Jadi rekan-rekan muda kami Komisi Kepemudaan Keuskupan Manokwari Sorong akan undang rekan-rekan muda OMK dari paroki Keuskupan Manokwari Sorong ya, kuota maksimal 10 orang perwakilan untuk datang kita buat kegiatan pra-IED. Di saat itu ada living, ada undang 2026 bulan itu sekitar di akhir Juni dan di awal Juli. Pas liburan ya, betul, supaya rekan-rekan muda bisa punya kesempatan untuk itu. Oke, baik Pastor.
Pastor, terima kasih ya karena waktunya juga kita ingin bincang-bincang terus, tapi nanti kita akan tunggu podcast berikut ya. Ya, siap. Untuk orang muda, ini kita sediakan tempat, apalagi persiapan IED ini pasti banyak hal yang harus disampaikan. Nanti kita akan ketemu di podcast berikut. Siap. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah bincang-bincang saya pada hari ini dengan Pastor Ivan, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Manokwari Sorong tentang persiapan Indonesian Youth Day di tahun 2027. Kita jumpa lagi dalam Bikom, bincang-bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong yang berikutnya. Tuhan memberkati. Saya juga siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pastor. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Oke, makasih. Salam orang muda. Muda bisa luar biasa. Muda bisa luar biasa. Luar biasa. Jos. Oke. Oke. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Ya.